Halo semuanya, selamat datang kembali di Inspirasi Abadi. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan mungkin bisa membuka wawasan kita semua. Topik kita kali ini adalah 4 tanda seseorang bermental miskin. Sebagai manusia, kita semua tentunya ingin meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Namun, seringkali ada beberapa sikap dan pola pikir yang justru menghambat kita untuk maju. Mentalitas miskin bukan hanya tentang cara kita berpikir dan sikap sehari-hari. Nah, di video kali ini kita akan membahas tanda-tanda seseorang yang bermental miskin. Siapa tahu ada di antara kita atau di sekitar kita yang memiliki tanda-tanda ini. Pastikan Anda menonton video ini hingga akhir, agar mendapatkan informasi yang utuh. Tanda pertama adalah keyakinan bahwa orang kaya itu jahat. Pola pikir ini adalah salah satu tanda utama dari mentalitas miskin yang dapat menghambat seseorang untuk mencapai kesuksesan. Banyak orang menganggap bahwa orang kaya atau orang yang sukses secara finansial adalah orang yang tidak jujur atau bahkan jahat. Keyakinan ini sering muncul dari rasa iri terhadap keberhasilan orang lain, tanpa memahami perjalanan dan upaya yang dilakukan untuk mencapainya. Orang dengan pola pikir ini cenderung melihat orang kaya hanya dari sisi materi yang mereka miliki, seperti mobil mewah atau rumah besar, tanpa memahami perjuangan mereka dalam mencapai posisi tersebut. Media seringkali juga menggambarkan orang kaya sebagai sosok yang serakah atau tidak peduli pada orang lain, yang semakin memperkuat pandangan negatif ini. Penting untuk menyadari bahwa kekayaan bisa didapatkan dengan berbagai cara yang jujur dan berdedikasi tinggi. Banyak orang kaya yang mencapai kesuksesan mereka melalui inovasi, kerja keras, dan kontribusi positif pada masyarakat. Mereka juga seringkali menjadi contoh dalam memberikan sumbangan atau menciptakan lapangan kerja. Untuk mengatasi pola pikir ini, langkah pertama adalah mengubah cara pandang terhadap kekayaan dan kesuksesan. Mulailah dengan mengakui bahwa setiap individu memiliki perjalanan hidup yang unik, dan tidak semua orang kaya itu jahat. Fokuslah pada belajar dari kesuksesan orang lain dan temukan inspirasi dari perjuangan mereka. Dengan memahami lebih dalam tentang proses mencapai kesuksesan, kita dapat menghindari jebakan iri hati dan lebih fokus pada upaya untuk meningkatkan diri sendiri. Tanda yang kedua, banyak mau, sedikit aksi. Sikap banyak mau, sedikit aksi adalah ciri lain dari mentalitas miskin yang seringkali menghambat kemajuan seseorang. Orang dengan pola pikir ini cenderung memiliki banyak impian dan rencana besar, tetapi seringkali gagal untuk mengambil langkah nyata dalam mewujudkannya. Mereka lebih suka berbicara tentang ide-ide besar atau impian mereka tanpa melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Penyebab utama dari sikap ini bisa berasal dari rasa takut akan kegagalan, kurangnya disiplin, atau bahkan ketidakpercayaan diri. Seseorang mungkin merasa bahwa mereka tidak cukup siap atau tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memulai, sehingga mereka terjebak dalam siklus perencanaan yang tidak pernah berakhir. Untuk mengatasi sikap ini, penting untuk memfokuskan energi pada tindakan nyata daripada sekadar impian. Tetapkan tujuan yang konkret dan spesifik, lalu buatlah rencana tindakan yang jelas untuk mencapainya. Pecahlah rencana tersebut menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dilakukan setiap hari atau setiap minggu. Jangan biarkan rasa takut atau keraguan menghalangi langkah pertama Anda. Dengan mengubah sikap banyak mau, sedikit aksi menjadi banyak aksi, sedikit bicara, Anda akan melihat perubahan signifikan dalam kemampuan Anda untuk mencapai impian dan tujuan hidup. Ingatlah bahwa kesuksesan seringkali datang dari usaha yang konsisten dan tindakan yang terus-menerus dilakukan. Tanda ketiga adalah tukang minta-minta. Tanda ketiga dari seseorang yang memiliki mentalitas miskin adalah kecenderungan untuk menjadi tukang minta-minta. Ini mengacu pada kebiasaan seseorang yang lebih memilih untuk meminta bantuan atau bergantung pada orang lain daripada berusaha mencapai sesuatu secara mandiri. Orang dengan kecenderungan ini seringkali tidak merasa percaya diri atau tidak yakin bahwa mereka dapat mencapai tujuan mereka sendiri, sehingga lebih memilih untuk mengandalkan dukungan dari orang lain. Penyebab dari kebiasaan ini dapat bermacam-macam. Salah satunya adalah kurangnya kepercayaan diri atau rasa percaya diri yang rendah dalam kemampuan mereka sendiri. Mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup untuk mencapai sesuatu sendiri, sehingga lebih nyaman untuk meminta bantuan orang lain. Selain itu, ada juga elemen kenyamanan dan keamanan yang terlibat. Meminta bantuan atau dukungan dari orang lain terkadang dianggap lebih mudah dan aman daripada mengambil risiko untuk mencoba dan mungkin gagal. Ini dapat menjadi jebakan psikologis yang menghambat pertumbuhan pribadi dan kemajuan menuju kesuksesan. Untuk mengatasi kecenderungan menjadi tukang minta-minta,
Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengembangkan kepercayaan diri dan kemandirian. Ini dapat dimulai dengan menetapkan tujuan-tujuan kecil yang dapat dicapai secara mandiri. Mulailah dengan membuat rencana tindakan yang spesifik untuk mencapai tujuan tersebut, dan fokuslah pada langkah-langkah konkret yang dapat Anda ambil sendiri. Belajar untuk mengelola keuangan secara mandiri dan mencari cara untuk meningkatkan pendapatan juga merupakan langkah penting. Dengan mengubah pola pikir dari mengandalkan orang lain menjadi mandiri dan proaktif, Anda akan membangun kepercayaan diri yang lebih besar dan merasakan kepuasan dari pencapaian yang Anda raih dengan usaha sendiri. Tanda keempat adalah menyalahkan keadaan dan orang lain. Tanda keempat dari mentalitas miskin adalah kecenderungan untuk menyalahkan keadaan atau orang lain atas masalah atau kegagalan yang dialami seseorang. Orang dengan pola pikir ini cenderung melihat diri mereka sebagai korban dari faktor-faktor eksternal yang di luar kendali mereka, seperti situasi ekonomi yang buruk, lingkungan yang tidak mendukung, atau orang lain yang dianggap bertanggung jawab atas kegagalan mereka. Penyebab dari sikap ini dapat bervariasi, tetapi salah satu alasan utama adalah untuk melindungi harga diri atau menghindari rasa malu dan penyesalan karena tidak berhasil mencapai sesuatu. Dengan menyalahkan faktor eksternal, seseorang dapat merasa bahwa mereka tidak memiliki kontrol atau tanggung jawab atas keadaan mereka sendiri. Kurangnya keterampilan introspeksi atau evaluasi diri juga dapat mempengaruhi pola pikir ini. Seseorang mungkin tidak terbiasa untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri dan mengevaluasi apa yang dapat mereka lakukan lebih baik di masa depan. Sebagai contoh, seseorang yang tidak memperoleh promosi di tempat kerja mungkin cenderung menyalahkan politik kantor daripada mengevaluasi kinerja atau inisiatif mereka sendiri. Untuk mengatasi kecenderungan menyalahkan keadaan dan orang lain, penting untuk mengembangkan kesadaran diri dan tanggung jawab pribadi. Mulailah dengan menerima bahwa Anda memiliki kontrol atas banyak aspek dalam hidup Anda dan bahwa setiap tindakan Anda memiliki konsekuensi. Lakukanlah introspeksi secara rutin untuk mengevaluasi bagaimana Anda dapat belajar dari pengalaman, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Fokuslah pada solusi daripada masalah, dan buatlah rencana tindakan konkret untuk mencapai tujuan Anda. Dengan mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan Anda sendiri, Anda akan membangun fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan pribadi dan kesuksesan jangka panjang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya. Jika kalian punya pengalaman atau pendapat yang ingin dibagikan, tulis di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap masukan dan cerita dari kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Ingat, kesuksesan adalah hasil dari kerja keras, ketekunan, dan sikap yang positif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.